Selamat datang di channel yang akan menemani malammu dengan kisah-kisah penuh imajinasi, kehangatan, dan petualangan sebelum tidur. Di sini, setiap cerita akan membawa kita masuk ke dunia ajaib yang tenang, lucu, kadang misterius, tapi selalu menyenangkan untuk didengarkan sambil memejamkan mata. Matikan lampu kamar, tarik selimutmu, dan biarkan suara cerita ini menemani malam yang lelah menjadi lebih damai. Karena setiap malam selalu punya cerita. Dan setiap cerita punya keajaiban yang bisa membuat hati lebih tenang sebelum tidur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah baru setiap malam. Selamat mendengarkan dan selamat berpetualang di dunia mimpi. Tahukah kamu, hanya dengan selembar kulit wayang, jutaan penduduk tanah Jawa bersyahadat tanpa meneteskan darah setetes pun. Di saat sejarah penyebaran agama di berbagai belahan dunia, seringkali diwarnai dengan penaklukan militer, benturan pedang, dan peperangan yang menghancurkan peradaban, tanah Jawa memiliki kisahnya sendiri yang jauh lebih elegan dan damai. Sebuah revolusi spiritual yang mengalir selembut aliran sungai, menyusup ke relung hati terdalam masyarakatnya tanpa ada paksaan. Ini adalah kisah epik tentang sebuah strategi diplomasi budaya dan psikologis tingkat tinggi yang melampaui zamannya. Sebuah mahakarya dakwah dari seorang wali yang sangat melegenda. Jauh sebelum menyentuh Zamrud Khatulistiwa, cahaya Islam pertama kali memancar dari kerasnya gurun pasir Timur Tengah. Di sana, di tengah arsitektur kuno dan bentang alam yang gersang, peradaban baru lahir dengan membawa pesan tauhid yang tegas dan lugas. Para pembawa pesan agama ini terbiasa dengan budaya yang langsung, tanpa basa-basi, sesuai dengan karakter alam geografis mereka yang keras dan penuh tantangan. Namun, ketika ajaran yang mulia ini mulai bergerak melintasi benua dan samudra, menyebar melalui jalur perdagangan internasional, ia dihadapkan pada realitas budaya yang sama sekali berbeda di ujung timur dunia. Ketika kapal-kapal layar dari tanah Arab berlabuh di pelabuhan-pelabuhan sibuk di pesisir utara Jawa, para saudagar dan pendakwah ini membawa serta ajaran Islam. Mereka datang mengenakan pakaian tradisional Timur Tengah, membawa kitab suci, dan menawarkan jalan keselamatan. Namun, tanah Jawa bukanlah hamparan gurun kosong. Ia adalah sebuah epicentrum peradaban kuno yang telah ratusan tahun memeluk erat tradisi Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme yang sangat kental. Masyarakat Jawa memiliki fondasi spiritual yang sangat kompleks, sangat mencintai kesenian, dan tidak bisa begitu saja menerima doktrin baru yang terasa asing bagi telinga dan hati mereka. Di tengah kebuntuan kultural itulah, muncul seorang tokoh pribumi yang memiliki pemahaman luar biasa terhadap jiwa masyarakatnya. Beliau adalah Raden Mas Said, putra seorang bangsawan Tuban yang kelak dunia mengenalnya dengan nama agung Sunan Kalijaga. Berbeda dengan pendakwah lain yang mencoba memaksakan budaya asing ke tanah Jawa, Sunan Kalijaga melakukan perenungan mendalam. Ia menyelami lautan spiritualnya sendiri, mencoba mencari titik temu antara pesan suci langit dengan tradisi bumi tempat ia berpijak. Ia menyadari bahwa agama tidak akan pernah tumbuh subur jika ditanam di atas tanah keterpaksaan dan penolakan budaya. Sunan Kalijaga tidak memilih tinggal di Menara Gading atau membangun istana dakwah yang eksklusif. Beliau justru turun langsung ke akar rumput, berjalan dari satu desa ke desa lainnya, menanggalkan atribut kebangsawanan demi menyatu dengan keringat para petani dan rakyat jelata. Beliau mengamati, mendengar, dan merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat Jawa. Dalam perjalanannya, ia menemukan satu kebenaran psikologis yang sangat penting. Orang Jawa sangat menjunjung tinggi keharmonisan, tidak menyukai konflik terbuka, dan hati mereka sangat mudah tersentuh oleh keindahan seni. Seni adalah kunci rahasia untuk membuka pintu hati mereka. Sebelumnya, tidak sedikit pendakwa yang gagal karena menggunakan pendekatan yang terlalu kaku dan puritan.
Mereka langsung mengharamkan kebiasaan lama, menghancurkan sesembahan, dan melarang segala bentuk kesenian yang dianggap tidak sesuai dengan syariat. Hasilnya, masyarakat justru semakin menjauh. Resistensi muncul di mana-mana, karena pendekatan tersebut dianggap sebagai invasi budaya yang mengancam identitas leluhur mereka. Bagi masyarakat Jawa kala itu, dipisahkan dari tradisi sama mengerikannya dengan kehilangan nyawa. Sunan Kalijaga memahami betul bahwa merobohkan bangunan budaya yang telah berdiri ratusan tahun hanya akan menghasilkan puing-puing permusuhan, bukan keimanan sejati. Melihat fenomena penolakan tersebut, Sunan Kalijaga merumuskan sebuah taktik diplomasi psikologis yang belum pernah ada sebelumnya. Prinsipnya sangat filosofis, menangkap ikannya tanpa membuat airnya keruh, mengambil hati rakyat tanpa membuat mereka merasa ditaklukkan. Ia tidak akan menggunakan pedang, tombak, atau caci maki. Senjata yang akan ia gunakan adalah alat-alat kesenian yang paling dicintai oleh rakyat Jawa itu sendiri. Ia memutuskan untuk menjadi bagian dari budaya mereka, menyusup ke dalam urat nadi kesenian mereka, dan secara perlahan, tanpa mereka sadari, mengisi kesenian tersebut dengan ruh dan nilai-nilai ketauhidan Islam. Sunan Kalijaga memperhatikan bahwa ada satu hiburan yang memiliki tempat paling sakral di hati masyarakat Jawa, yaitu pertunjukan wayang. Sejak era kerajaan-kerajaan kuno, wayang bukan sekedar tontonan pengisi waktu luang, melainkan tuntunan hidup. Masyarakat Jawa memuja tokoh-tokoh pewayangan dari epos Mahabharata dan Ramayana, menganggap mereka sebagai representasi dewa dan leluhur. Ketika seorang dalang sedang bercerita, seluruh penonton akan terhanyut secara emosional dan spiritual. Mereka akan mendengar setiap kata sang dalang seperti mendengar titah suci. Sunan Kalijaga tahu, wayang adalah medium paling sempurna untuk mencuci otak secara positif dan menanamkan akidah. Namun, ada satu masalah teologis yang cukup pelik. Pada masa itu, wayang yang berkembang masih berbentuk 3 dimensi, menyerupai patung atau arca yang sangat mirip dengan manusia, gaya yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Dalam tradisi Islam yang ketat, penggambaran makhluk bernyawa secara visual dan realistis, apalagi yang berpotensi disembah, merupakan hal yang dilarang. Jika Sunan Kalijaga menggunakan wayang jenis ini, ia akan ditentang oleh para pendakwah lainnya. Jika ia menghapuskan wayang, masyarakat Jawa akan memberontak. Sebuah jalan tengah yang jenius sangat dibutuhkan untuk memecahkan dilema kultural dan agama ini. Dengan kejeniusan seni yang luar biasa, Sunan Kalijaga memodifikasi bentuk wayang tersebut. Ia memipihkan bentuknya menjadi 2 dimensi dari lembaran kulit kerbau. Ia mendistorsi proporsi tubuhnya, memanjangkan lengannya hingga menyentuh kaki, mengubah bentuk hidungnya menjadi sangat runcing, dan memiringkan wajahnya. Secara artistik, karya ini sangat indah. Namun secara anatomi, ia tidak lagi menyerupai manusia asli. Langkah brilian ini secara langsung menyelesaikan masalah teologis syariat Islam mengenai larangan membuat tiruan makhluk bernyawa, sekaligus menciptakan bentuk estetika baru yang justru terlihat jauh lebih elegan dan epik saat dipantulkan sebagai bayangan. Setelah urusan bentuk selesai, Sunan Kalijaga mulai merombak alur ceritanya. Beliau tidak serta-merta membuang tokoh-tokoh Mahabharata kesayangan rakyat. Ia membiarkan mereka tetap hidup dalam cerita, namun perlahan mengubah karakter dan nilai-nilai di dalamnya. Salah satu manuver psikologis terhebatnya adalah ketika ia memegang tokoh Puntadewa atau Yudhistira, raja yang tidak bisa mati sebelum membaca sebuah jimat sakti bernama Jamus Kalimasada. Di tangan Sunan Kalijaga, Kalimasada tidak lagi diartikan sebagai jimat mistis Hindu, melainkan diplesetkan secara cerdas menjadi kalimat syahadat, sebuah penanaman konsep tauhid yang disamarkan dalam balutan epos kuno. Maka dimulailah pertunjukan agung tersebut. Sunan Kalijaga sendiri yang turun tangan bertindak sebagai sang dalang. Kemahirannya dalam merangkai kata, memainkan intonasi suara yang memukau, dan menggerakkan wayang,
membuat pamornya segera menyebar ke penjuru kerajaan. Berita tentang dalang sakti yang menceritakan epos pewayangan dengan alur yang jauh lebih menyentuh hati, lebih menjunjung nilai moral, persaudaraan, dan kasih sayang, membuat masyarakat berbondong-bondong datang dari berbagai pelosok desa. Keingintahuan mereka memuncak. Mereka sangat haus akan hiburan yang menyirami dahaga spiritual mereka di tengah kekacauan transisi zaman. Tingginya antusiasme masyarakat ini dimanfaatkan dengan sangat cerdas oleh Sunan Kalijaga. Jika dalang lain meminta bayaran berupa uang, emas, atau hasil bumi untuk setiap pertunjukan, Sunan Kalijaga menolaknya sama sekali. Ia menggratiskan pertunjukan epik tersebut. Syarat atau tiket masuknya hanya satu. Para penonton diminta untuk membasuh wajah, tangan, dan kaki mereka dengan air dari tempayan yang telah disediakan, yang pada hakikatnya adalah wudhu. Kemudian menirukan 2 kalimat ajaib yang diucapkan oleh sang dalang. Tanpa paksaan, dengan hati yang riang gembira karena ingin menonton wayang, masyarakat berbondong-bondong mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mereka duduk di depan layar kelir, sihir diplomasi itu bekerja. Di bawah temaram cahaya belencong yang dramatis, bayangan wayang menari-nari memanjakan visual. Sunan Kalijaga mengalirkan cerita tentang peperangan antara kebaikan melawan hawa nafsu, tentang Tuhan yang Maha Esa yang tidak berwujud namun maha melihat, dan tentang nabi-nabi pembawa cahaya. Masyarakat yang awalnya datang hanya untuk mencari hiburan, pulang dengan membawa nilai-nilai Islam yang menancap kuat di alam bawah sadar mereka. Mereka telah diislamkan tanpa merasa diislamkan. Sebuah cuci otak kultural yang dilakukan dengan penuh rasa cinta dan keindahan. Namun, strategi wayang saja tidak cukup untuk menjangkau skala massa yang lebih masif. Untuk mengundang lautan manusia, dibutuhkan sebuah magnet resonansi yang jauh lebih kuat. Sunan Kalijaga kemudian melirik warisan budaya Majapahit lainnya yang sangat diagungkan, yakni gamelan. Gamelan bukan sekadar alat musik, melainkan representasi dari ritme kosmos dalam kepercayaan Jawa. Suara gong yang menggema dipercaya memiliki kekuatan mistis yang mampu menembus dimensi batin. Sunan Kalijaga bersama para wali lainnya kemudian menciptakan seperangkat gamelan khusus yang diberi nama gamelan sekaten, sebuah kata yang diserap dari syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Gamelan sekatan ini ditabuh di halaman pelataran Masjid Agung pada hari-hari perayaan Islam, seperti peringatan Maulid Nabi. Ketika nada-nada dari perunggu dan kuningan itu dipukul, gemanya mengudara menyusuri angin, menembus pedesaan dan lembah-lembah pegunungan. Resonansi magis dari gamelan ini bertindak bagaikan panggilan gaib bagi jiwa orang Jawa. Mendengar ritme yang begitu familiar dan menyayat hati, berbondong-bondonglah puluhan ribu rakyat dari berbagai penjuru wilayah, meninggalkan ladang dan rumah mereka, berjalan kaki menuju pusat kerajaan Demak, hanya untuk mendengarkan alunan surgawi tersebut. Saat kerumunan lautan manusia telah berkumpul, terhipnotis oleh irama gamelan yang mengalun lambat dan meditatif, Sunan Kalijaga melengkapi diplomasinya. Di sela-sela nada gamelan tersebut, dilantunkanlah tembang-tembang Macapat atau puisi-puisi tradisional Jawa yang liriknya telah digubah oleh beliau. Beliau tidak menyanyikan ayat-ayat berbahasa Arab yang belum mereka pahami, melainkan menyanyikan kegelisahan hati manusia menggunakan bahasa ibu mereka sendiri. Lirik-lirik ini terdengar seperti nasihat dari seorang kakek kepada cucunya, sangat lembut, merangkul, dan sama sekali tidak menghakimi dosa-dosa masa lalu mereka. Salah satu mahakarya tembang gubahannya yang masih abadi hingga kini adalah Lir Ilir. Secara dangkal, lagu ini terdengar seperti nyanyian anak-anak yang riang tentang bangun dari tidur, angin yang berhembus, dan memanjat pohon belimbing. Namun, secara psikologis, itu adalah seruan kebangkitan spiritual. Pohon belimbing yang memiliki 5 sisi adalah metafora cerdas untuk rukun Islam dan sholat 5 waktu. Masyarakat yang menyanyikan lagu ini saat meninabobokan anak, saat bertani, atau saat beristirahat,
tanpa sadar sedang menghafal dan menanamkan fondasi syariat Islam terkuat ke dalam memori kolektif generasi mereka. Diplomasi tanpa pedang ini tidak berhenti pada seni pertunjukan dan musik. Sunan Kalijaga juga merambah ranah visual arsitektur. Ketika membangun Masjid Agung Demak, pusat penyebaran Islam pertama di Jawa, beliau dengan tegas menolak penggunaan arsitektur Timur Tengah berupa kubah bulat yang lazim dipakai di gurun pasir. Sebaliknya, masjid didesain dengan atap tajuk tumpang tiga yang mengadopsi bentuk bangunan suci Hindu dari era Majapahit. Melalui arsitektur yang akrab ini, rakyat Jawa tidak merasa memasuki sebuah tempat asing ketika datang ke masjid. Mereka merasa pulang ke pangkuan tradisi mereka sendiri. Bahkan, dalam ritual komunal yang paling mendarah daging, Sunan Kalijaga memasukkan diplomasi jeniusnya. Masyarakat Jawa kuno terbiasa mengadakan ritual persembahan makanan untuk roh leluhur dan dewa-dewa agar dihindarkan dari bencana. Sunan Kalijaga tidak melarang tradisi kumpul bersama tersebut, karena melarangnya berarti mencabut akar kohesi sosial masyarakat. Beliau mempertahankan bentuk acaranya yang kini dikenal sebagai kenduri atau selamatan, mempertahankan tumpang nasinya sebagai simbol gunung yang sakral, namun mengganti total isi mantranya. Sesajen untuk roh diganti menjadi sedekah untuk tetangga, dan mantra pujian dewa diganti menjadi lantunan doa, dzikir, dan tahlil. Melalui strategi demi strategi yang sangat halus, bagaikan mengukir di atas air ini, apa yang terjadi selanjutnya adalah sejarah yang menggetarkan. Tanpa ada satu pedang pun yang dihunus, tanpa ada satu panah pun yang dilepaskan untuk memaksa keyakinan, desa demi desa, wilayah demi wilayah, secara sukarela dan penuh kesadaran memeluk Islam. Mereka berbondong-bondong mengucapkan syahadat bukan karena takut pada ancaman hukuman atau tentara penakluk, melainkan karena jatuh cinta pada keindahan, kelembutan, dan rasionalitas yang ditawarkan. Islam menjadi agama mayoritas secara damai, sebuah fenomena sosiologis yang sangat langka dalam sejarah peradaban manusia. Sunan Kalijaga membuktikan bahwa pendekatan psikologi budaya jauh lebih tajam daripada mata pedang manapun di dunia. Ia memahami bahwa tubuh manusia mungkin bisa ditaklukkan dengan senjata, kebebasan mungkin bisa dirampas dengan kekerasan. Tetapi hati nurani dan keyakinan spiritual hanya bisa dimenangkan dengan empati dan cinta kasih. Karya-karya diplomasi kulturalnya menjadi jembatan emas yang menghubungkan kerasnya dogma agama dengan kelembutan tradisi lokal. Beliau tidak menaklukkan tanah Jawa, tetapi beliau menyirami tanah Jawa hingga menumbuhkan peradaban spiritual baru yang mengakar kuat ke dasar bumi. Hingga detik ini, ratusan tahun setelah Sunan Kalijaga wafat, strateginya masih terasa denyutnya. Setiap kali bayangan wayang menari di kelir putih, setiap kali nada gamelan sekaten mengudara di bulan Maulud, dan setiap kali tembang lir-ilir dinyanyikan, kita sedang menyaksikan jejak kejeniusan seorang arsitek peradaban. Ia telah mengajarkan kepada umat manusia sebuah pelajaran berharga, bahwa menyebarkan kebenaran tidak harus memadamkan cahaya tradisi. Dan begitulah, melalui selembar kulit kerbau yang diukir indah, sepotong tanah di ujung timur dunia itu menjelma menjadi salah satu pusat populasi Muslim terbesar di dunia, berbalut kedamaian abadi. Dan akhirnya, sampailah kita di penghujung cerita malam ini. Semoga kisah yang tadi menemani bisa membawa senyum kecil, rasa tenang, dan mimpi yang indah untuk malammu. Sekarang, saatnya memejamkan mata, beristirahat, dan biarkan imajinasi membawa kita melanjutkan petualangan di dunia mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan menjadi bagian dari perjalanan cerita di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu selalu ditemani kisah baru setiap malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur, mimpi indah, dan semoga malammu penuh ketenangan.